Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Sida Rosida Channel dalam aktivitas rutin TKW Hong Kong. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga kalian semua dimanapun berada sehat-sehat, berkah dan sukses selalu. Dan khususnya buat teman-teman yang para pejuang di Hong Kong ini. Sekarang lagi musim dingin ya sob ya. Hati-hati dan jaga kesehatan. Kali ini bahas apa ya? Ya seperti biasa dalam konten-kontenku bahas aktivitas rutin TKW Hong Kong. Ya, kemarin kan habis libur sekarang hari Senin. Ya kita terus semangat jalani aktivitas rutin ya. Karena gimana pun kita kerja sebagai PMI atau merantau di negeri orang, ya balik lagi selalu mengingatkan buat teman-teman dan buat diriku sendiri. Ya memang di channel-channelku begitu ya guys ya, isinya ya untuk motivasi, inspirasi gitu buat teman-temanku, baik yang mau pergi ke rantau atau yang sudah lama di rantau, gitu aja guys ya. Jadi setiap hari kita harus semangat aja itu nggak cukup guys, tapi yang paling terpenting itu konsisten. Jadi harus konsisten, yang utama itu harus konsisten. Terus ya itu tadi, kalau di kerja di rantau itu segala sesuatu kejadian, misalnya kayak tiba-tiba putus kontrak atau tiba-tiba ada masalah, itu semua nggak ada dalam kalender ya guys ya. Karena dimanapun kita kerja, selama kita masih ikut orang atau kerja di rantau, itu pasal 1 ayat 1, majikan maha benar, maha berkuasa. Jadi kapan aja bisa memutus kontrak walaupun gak ada masalah seperti saya. Terus ya itu buat teman-temanku, soalnya kebanyakan sekarang itu teman-teman yang baru itu banyak masalah gitu loh. Ada yang baru berani-beraninya kabur, terus gampang sekali terpengaruh gitu ya teman-teman ya. Aku lihat di medsos, di YouTube, semua itu teman-teman kebanyakan yang baru tuh yang kabur, yang gak betah apalah gitu. Jadi balik lagi ya, diingat-ingat gimana susahnya, gimana perjuangan kita waktu masuk PT, gimana prosesnya dapat izin dari keluarga, terus gimana tujuan awal kita pergi ke rantau itu kan, tujuan awalnya kan ingin merubah perekonomian atau ingin membantu perekonomian keluarga supaya menjadi lebih baik, dan kita bisa menyekolahkan anak-anak, putra putri atau adik-adik kita sampai ke jenjang yang mereka cita-citakan gitu loh. Jadi ya gitulah, jangan putus asa, terus jangan pasrah boleh, tapi tetap harus berusaha dan berdoa itu. Jadi misalnya ya seperti saya sendiri nih ya teman-teman ya, dulu ya nggak nyangka tiba-tiba suami diambil duluan begitu cepat, baru rumah tangga 12 tahun kalau nggak salah ya, tiba-tiba suamiku 12 tahun apa 9 tahun gitu, tiba-tiba suamiku kena stroke yang kedua. Memang dia darah tinggi ya, kena stroke kedua. Akhirnya dokter memutuskan suami tidak bisa sembuh normal, kan lumpuh separuh guys ya. Ini pengalaman saya. Anak-anakku masih kecil, terus aku sendiri masih muda gitu, masih belum 30, masih 20-an, 20, pokoknya belum 30. Kalau nggak 24 ya 23 lah, kalau 24-an gitu ya. Itu kan usia segitu kan belum begitu mateng bener ya, tapi aku sudah punya putra putri 3 ya. Terus suamiku kena stroke kedua, lumpuh separuh, dokter memutuskan di rumah sakit 2 bulan
dokter memutuskan suami tidak bisa sembuh normal dan tidak bisa kerja lagi, pokoknya sudah nggak bisa apa-apa, ibaratnya seperti kabel gitu, ada yang konslet separuh dan nggak bisa dibenerin gitu, karena sudah terlambat. Dia kan perdarahan otak itu pengobatannya terlambat, biasalah di negara kita selalu begitu masuk UGD nih nggak cepat-cepat ditanganin, terus nunggu apa gitu, akhirnya telat, terus ya itu nggak bisa sembuh. Jadi itu bertahan 6 tahun guys sakitnya itu, aku kasihan sekali dari gemuk. Jadi curhat sedikit ya, berbagi pengalamanku biar teman-teman itu bisa terinspirasi gitu lah ya. Itu di usia segitu itu, jadi ya sudah, pikiranku nggak bisa memikir yang panjang gitu waktu itu ya, cuma bisanya nangis gitu aja, gimana gitu aja. Tiga anak itu masih kecil waktu sakit itu, anakku yang kecil itu baru masuk TK waktu sakit. Pokoknya baru masuk TK, terus sampai anakku kecil kelas 1 apa kelas 2 suamiku meninggal, diambil di usia 44 tahun ceritanya gitu ya. Di situ ya siapa yang nggak panik ya, gimana, tapi waktu begitu dokter bilang tidak bisa kerja kayak ini, yang tadinya saya tidak boleh kerja sama suami, sehingga cerita saya setelah keluar dari rumah sakit saya memutuskan cari kerja seadanya. Yes, pokoknya jadi ceritanya begitu. Sebelum keluar negeri, aku keluar negeri itu suami sudah meninggal 3 tahun baru memutuskan keluar negeri. Tadinya kerja di rumah aja, dan pertamanya tuh nggak boleh kerja, terus akhirnya yaitu guys panik setelah suami dinyatakan tidak bisa kembali kerja lagi dan tidak bisa sembuh normal. Nah seperti gitu singkat cerita, terus akhirnya 6 tahun meninggal, ya sudahlah. Terus udah di anakku yang pertama kelas 4 SD, kelas 3 apa kelas 2 gitu, terus kelas 1 ya. Mereka itu pokoknya itu sudah ditinggal sama ayahnya dan suami umur 44 tahun ya, nggak nyangka sudah pergi, sudah. Terus ya seperti biasa, aku kan masih kerja, udah kerja berbagai macam, kerja lapangan, kerja kantor, sales apa udah aku jalanin semua ya. Terakhir itu aku bagian keuangan guys, dipercaya bagian keuangan udah lama. Terus gopek tiba-tiba ingin pergi ke luar negeri gitu kan, sales tuh bilang ke Hongkong aja enak gini, tapi aku pertama ingin keluar negeri itu pinginnya ke Taiwan guys. Udah itu ke Taiwan, tapi prosesnya lama, pokoknya lama. Akhirnya aku gimana caranya biar cepet kerja, akhirnya aku ke Saudi guys. Ke Saudi itu di PT 2 minggu, terus ke Saudi. Setelah di Saudi ternyata begitu kayak ngimpi. Pokoknya singkat cerita aku demo guys, akhirnya 2 bulan aku dipulangin tanpa digaji, tanpa apa, tapi alhamdulillah aku bisa pulang sampai Jakarta. Udah gitu wis, pokoknya udah gitu terus diem. Akhirnya barulah benar-benar memutuskan ke Taiwan ya. Tapi terus pergi ke Taiwan sebentar, ternyata rezekiku di Hongkong. Jadi singkat cerita itu saya pergi ke Hongkong itu tahun berapa ya, 2011 kalau nggak salah, pokoknya udah 12 tahunan lah sekarang. Udah gitu guys, jadi sampai putra-putriku, pokoknya aku kerja di Hongkong ini, putriku paling kecil baru masuk SMP guys. Sampai alhamdulillahnya semuanya itu lulus dan dengan nilai yang bagus gitu loh, walaupun tanpa pengawasan. Anak-anakku aku tinggal sendiri bertiga guys di Malang, keluarga jauh kan, keluarga aku di Gresik, di Malang tuh kan keluarga dari ayahnya ya, namanya sudah pada keluarga kan nggak begitu perhatikan ya. Sudah pokoknya aku didik putra putriku dari kecil tuh secara mandiri, jadi mereka bertiga tuh secara mandiri gitu. Alhamdulillah lulus sehingga cerita sampai mereka S1 guys. Jadi yang tadinya aku memutuskan umur 45 harus sudah pensiun, ternyata sampai sekarang umur 50 masih di Hongkong.
buka kartu jadinya ya. Tapi alhamdulillah putra putriku sudah S1, aku juga sudah beli rumah guys ya, gitu guys. Jadi itu aja sedikit penjelasan dari aku, cerita aku buat motivasi, inspirasi teman-teman, buat pelajaran gitu loh, biar teman-teman bisa nyontoh. Sesulit apapun masalah kita, asal kita mau pasrah, berserah, dan berusaha dan berdoa, terus diisi semua lahir batin, diperbaiki, insya Allah tercapai kok apa yang kita inginkan. Gitu aja guys ya. Ini kenapa aku masih 12 tahun masih dongkong, masih ada sesuatu yang aku impikan ya. Paling tidak insya Allah 4 tahun lagi sudah pulang seterusnya gitu ya. Semangat ya buat teman-teman, semoga teman-teman yang masih berjuang seperti saya dipermudah, teman-teman yang punya masalah dimudahkan sama Allah, dan yang lagi sakit diberikan kesehatan kembali dan bisa bekerja kembali. Begitu aja ya guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan buat teman-teman yang baru menemukan channelku jangan lupa subscribe. Thank you for watching, bye bye, see you the next video. Assalamualaikum.